Ya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita mendapatkan aplikasi Blender 279 ya. Oke, langsung saja. Kalian pastikan kalian pakai software operating system apa dulu ya. Misal kata saya ya. Contohnya saya pakai Windows 10 yang 64 bit. Nah, di sini saya pilih yang Blender 2.79b Windows 64 bit zip ya, zip file ya. Kenapa saya pilih Blender 2.79b? Karena kita tidak perlu menginstal, tapi kita hanya cukup mendownloadnya, kemudian kita ekstraksi dan kita bisa langsung siap pakai. Contohnya seperti ini ya. Terlebih dahulu saya sebelumnya sudah pernah mendownloadnya ya. Saya sudah pernah mendownloadnya dan saya taruh di folder ini aplikasi, kemudian saya klik kanan ekstrak ya. Setelah diekstrak kita tentukan kita pilih folder blend-nya, kita pilih lagi dalam foldernya ini ada aplikasi Blender, kita klik 2 kali, itu akan muncul aplikasi Blender. Ini tampilannya Blender 2.79 beta, ini tidak perlu diinstal ya. Jadi keuntungannya kalau kita pakai Blender ini dan kita akan menginstal Blender yang terbaru, itu dia tidak bertabrakan ya. Jadi tidak masalah karena dia tidak masuk ke sistem, tapi boleh kalian lihat tadi kan saya masukinya di D ya, di drive D, yang notabene drive D itu data, saya masukin di drive D itu dia bisa nyala. Nah, oke, seperti itu. Kemudian saya perkenalkan dulu, ini Blender namanya. Kemudian di sini ada fungsi-fungsinya. Ini kita berada di object mode ya. Kalau kita klik kiri itu kita akan merubah posisi kursor. Nah, kursor ini untuk apa fungsinya? Kursor ini adalah sebagai titik acuan manakala kita mau membuat objek baru ya. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk sarana tutorial saya akan memunculkan screencast ya, biar apa saja yang saya pencet itu akan terlihat di sini ya. Oke. Nah, contoh untuk mengulang, Ctrl Z untuk mengulang. Kemudian saya akan tunjukkan ini di sini ada transformation manipulator ya. Di sini adalah translate ya. Translate itu artinya kita bisa menggeser arahnya sesuai dengan arah sumbunya ya, arah mata anginnya ya. Ada arah X, arah Y, arah Z ya. Ini arah X warna merah, arah Y warna biru, warna hijau, arah Z warna biru. Nah, kemudian di sampingnya translate dia ada rotate ya. Kalau kita klik, nah dia tampilnya akan berubah menjadi tampilan berputar seperti ini. Nah, kalau kita klik yang warna hijau, nah dia akan memutar pada sumbu Y. Kita klik warna biru, dia akan memutar pada sumbu X. Ini sumbu X ya. Nah, kalau kita klik warna merah, dia akan memutar di sumbu X. Seperti itu. Kalau kita klik yang putih ya, dia akan memutar sesuai dengan sudut pandang kita. Perputarannya. Jadi di luar aturan dari sumbu tersebut ya. Untuk mengembalikan posisi perputaran kita tekan Alt R. Nah, kembali ke semula. Di sampingnya ini adalah transformation manipulator scale ya. Kalau kita pilih ya, sama seperti tadi, dia akan membesarkan di sumbu tertentu. Kalau kita klik putihnya,
dia akan membesarkan ke semua arah, ke segala arah, baik membesarkan maupun mengecilkan. Maaf, seperti itu. Kita kembalikan Alt S, kita kembalikan posisi Alt V. Nah, kemudian pertanyaannya, kita kan akan membuat paper craft ya. Dalam hal ini saya akan mencontohkan akan membuat mobil ya. Tapi kita tidak bisa membuat mobil dalam mode objek ya. Ya, karena dalam mode objek ini tidak ada pilihannya ya. Saat kita pilih manipulator ya, ini hanya seperti ini. Terus ini adalah layer seperti Photoshop ya. Terus bagaimana caranya untuk mengubah objek ya? Kita perlu masuk ke edit mode ya. Tapi sebelum kita mengubah objek ya, saya perlu kasih tahu dulu kalau Blender itu dia berbeda dengan software yang lain ya. Dalam artian untuk memilih objek itu kita tidak bisa pakai klik kiri ya, melainkan kita harus pakai klik kanan. Nah, baru bisa memilih objek seperti itu. Maaf. Oke. Kemudian kita memilih objek mode ya, kita mau ubah objeknya. Nah, di sini ada muncul menunya ya. Di sini ada vertex ya, vertex select. Di sini ada edge select. Di sini ada face select. Ya, masing-masing ini akan saya jabarkan sendiri-sendiri ya. Vertex ya, ini saat kita pilih di salah satu sudutnya ya, dia akan memilih sudutnya. Saat kita pilih garis atau edge, nah saat kita klik di sudut ya, atau kita klik di sisinya, dia tidak berpengaruh. Tapi kalau kita klik di sudut atau mendekati sudut, dia akan memilih sudut terdekat. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau cara kita memilih area belakang? Bisa kita putar orbitnya ya, objeknya kita putar ya, kita putar orbit ya, bukan putar objeknya, maaf. Oke, kemudian kita bisa pilih face juga. Nah, kalau kita klik face, itu yang terpilih adalah bagian mukanya. Nah, seperti itu tuh. Kemudian kalau tampilan garis-garis ini cukup mengganggu, kita bisa nonaktifkan di sini. Kita pilih display, kemudian di sini ada grid flow, kita klik. Nah, untuk garis sumbu X dan Y itu jangan kita hilangkan ya, karena kita sangat memerlukannya. Ya, biarkan apa adanya kecuali lantainya ya. Oke, sebelum kita membuat objek mobil-mobilan sederhana, mobil-mobilan itu kan dia simetris ya, jadi kita harus tentukan simetrisnya. Caranya seperti apa? Kita klik Ctrl R ya, kemudian klik kiri, kemudian untuk tentukan rata tengah kita klik kanan. Nah, Ctrl R, klik kiri, terus klik kanan, itu pas di tengah. Tapi beda cerita kalau kita Ctrl R, klik kiri, kemudian kita posisikan di sini, klik kiri lagi. Nah, maka posisinya akan berubah di sini ya. Klik kanan adalah dia rata tengah. Nah, kemudian kita akan hapus salah satu sisinya ya, sisinya akan kita hapus. Kita pilih sisi ini, kemudian kita klik X, kita hapus vertex. Nah, kita hilangkan semuanya, kita sisakan ini. Nah, kita masuk kan mungkin ada yang bertanya, loh mau bikin mobil kok ini dihilangin? Nah, itu gimana? Nah, ini kita hilangkan, tujuannya kita akan membuat
kembarannya atau bayangannya. Nah, di sini hasilnya seperti itu. Kita mirror ya, jadi saat kita geser ke kiri, ke kanan, dia akan mengikuti. Nah, tapi kalau kita tidak mengclippingnya saat kita geser ke kanan, dia akan terpisah, geser ke kiri juga terpisah. Nah, agar tidak terpisah, ini harus dicentang semua, di barisan tengah dia centang semua. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa langsung membuatnya. Nah, kita mulai buat bagian depan mobilnya. Oke, kita bagi dulu loop cut, Ctrl R itu loop cut. Kemudian kita pakai menu sisi ini, kita pilih sisinya, kita klik E itu extrude atau melebarkan. Kemudian kita klik belakangnya E lagi, kali ini kita tekan Y, E sama Y. Nah, kemudian kita bisa pilih garis, kita klik salah satunya. Oh, maaf, ini kita rubah ke translate dulu. Nah, tadi posisinya di skala ya, ini kita translate dulu ya. Oke, seperti ini. Anggap saja ini sebuah mobil ya, mobil-mobilan. Nah, karena di sini saya bukan menekankan bagaimana cara membuat model yang bagus, tapi saya hanya menunjukkan dasar-dasar bagaimana cara membuat papercraft sendiri ya. Oke, setelah ini kita perlu roda ya, kita perlu rodanya. Kita bisa posisikan kursornya dulu, klik kiri di sini. Kita akan munculkan rodanya di sini. Kita klik add silinder. Kita tentukan, di sini ada menunya, tentukan jumlah dari sisinya. Kita pakai 8 saja, radiusnya kita kecilkan, kita bisa pendekkan. Kemudian di sini ada endgone, artinya kita mau tutupnya ini mau dipakai apa. Endgone itu segi banyak ya, jangan pakai endgone, nanti dia kita akan repot nantinya. Kita pakai yang segitiga aja, triangle fan ya, triangle fan. Kemudian kita putar ya, putar di Y 90. Oke, nah, oke, seperti itu. Kita bisa masuk ke wireframe. Nah, kalau mobil itu kan biasanya rodanya kan ada tempat tambungan roda ya. Nah, ini kita bisa membuat tempat tambungan roda itu dengan cara memotongnya. Tapi untuk memotongnya kan harus ada dua objek. Nah, sedangkan ini masih di satu objek ya. Kita bisa pisahkan dengan cara klik P. Ini adalah separate ya, separate. Kemudian kita separate by loose part ya. Kita pisahkan by part yang terpisah. Nah, kemudian kita pilih yang rodanya. Kita bisa tampilkan solid lagi. Nah, rodanya kita pilih. Kali ini kita gandakan mobilnya, rodanya maaf. Kita gandakan, duplikat, shift D, kemudian kita tekan Y. Yes, di sini ya, di sini. Kemudian kita satukan dua objek ini, kita satukan, Ctrl J. Nah, jadi dua objek yang terpisah itu kita satukan, kecuali yang mobilnya ini ya. Kita akan memotong mobilnya dengan ini. Jadi kita akan memotong
ini dengan ini. Caranya kita pilih dulu bodinya, kita pilih, kita panggil modifier boolean. Nah, pada modifier boolean ini ada pipets, kita klik pipetsnya, kita pilih objek potongnya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menghendaki bodinya yang utuh ya. Tapi di sini yang terjadi adalah kebalikannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada operationnya dia adalah intersect. Intersect itu artinya, katakanlah ini roda sebagai objek pemotong dan bodi mobil objek terpotong. Kalau intersect, objek yang terpotong itu berada di dalam posisi objek si pemotong. Oke. Nah, seperti itu. Tapi kita menghendaki yang kebalikannya ya. Jadi kita pilih di sini ada difference, ada union, ada intersect. Kita pilih yang difference. Nah, saat kita pilih difference, nah objek yang muncul adalah objek seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini yang kita kehendaki. Oke, seperti ini. Nah, kalau di Blender 2.83 itu lebih tampilannya itu lebih enak lagi, cuman dia lebih berat, kita harus beli VGA juga karena VGA itu lumayan mahal. Jadi untuk pemula ya saya sarankan pakai yang gratisan aja, yang kita nggak perlu tambah alat tapi yang kuat dipakai sekalipun di komputer kentang ya. Karena komputer saya juga komputer kentang dulunya, cuman sekarang saya tambahkan aja VGA nya, jadi sudah bisa buat yang berat-berat. Nah, tadi untuk kalian yang pemula yang nggak mau nambah budget, pakai 279 aja. Oke, kita aplikasikan ya. Kita aplikasikan tadi di difference nya. Oke, di difference kita apply ya. Oke, ya. Nah, ini ada sisi yang berlawanan arah. Ini cukup mengganggu, kita bisa bisa hilangkan saja. Mohon maaf. Caranya kita klik A, klik B, klik di sini, kita aktifkan X-ray nya, B, klik di sini, X, hapus vertex ya. Oke, kemudian kita ekspor ke Pepakura Designer. Kita beri nama dulu, kita tentukan dulu kita mau simpan di mana ya. Kita mau simpan di desktop, kita tulis ya tutorial bikin atau ini aja, mobil aja, mobil kotak ya, kita kasih nama mobil kotak aja ya. Kita ekspor mobil kotak, kemudian kita buka aplikasi Pepakura Designer ya. Nah, kita open, kita pilih tadi, kita cari mobil kotak ya, mobil kotak. Oke, close saja. Oke, nah saat kita masuk Pepakura Designer ini ada yang bling-bling kayak gini ya, ini namanya artefak ya. Jadi Pepakura Designer itu dia tidak bisa membaca n-gon ya, dia hanya bisa membaca segi 4 dan segi 3. N-gon itu apa sih? N-gon adalah segi n alias segi banyak ya, segi n.
Nah, jadi kita periksa dulu nih endgo nya ada di mana aja. Nah, kita masuk ke bodinya, kita klik tab edit mode, kita pilih face mode ya, kemudian kita pilih ini. Nah, ini dia yang dimaksud endgon. Kita X-ray nya kita tutup dulu. Nah ya, seperti ini. Rodanya bisa kita sembunyikan dulu dengan cara klik H ya, kita sembunyikan rodanya, kita kembali ke objek mobilnya. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat di sini, bisa putar ulang videonya. Oke, kita klik K, kita bikin perpotongan dulu. Nah, klik K, kemudian klik spasi. Nah, jadi dari satu sisi dia menjadi dua sisi, tapi dia masih lebih dari 4 sudut ya. Jadi kita harus buat minimal itu 3 sudut ya, maksimal 4 sudut. Nah, kita buat lagi, kita spasi. Nah, jadi seperti ini. Terus masuk ke sini, kita klik K, kita bikin sini. Nah, kemudian kita, kalau kita mau langsung, kita bisa tekan E. Nah, kita tekan E, kita pilih klik dulu di sini, kemudian klik di sini, kemudian kita klik spasi. Nah, sebenarnya cara cepatnya ada, cuman cara cepatnya itu ada kelemahan ya, ada kelemahannya seperti ini. Kalau kita mau cara cepat itu Ctrl T. Nah, kalau cara cepat dia semuanya itu dibaca menjadi segitiga, semua sudutnya dibaca menjadi segitiga. Nah, anggaplah ini seperti yang kita inginkan. Kita oke dulu, kita ekspor dulu ya, kita ekspor ke Wavefront OBJ, kita ekspor. Nah, kemudian kita buka pepakuranya. Di sini kan tidak terjadi apa-apa ya, kita tutup, enggak, kita tutup, kita buka lagi, open, kita pilih lagi. Perhatikan ya, ini bentuk awalnya kan masih ada artefak. Sekarang kita pilih mobil kotaknya lagi ya, oke, close. Nah, oke. Nah, di sini artefaknya sudah hilang. Kita lihat bawahnya. Nah, bawahnya ini masih ada. Nah, karena buka tutup aplikasi ini cukup merepotkan ya, kita bisa mengaktifkan update 3D model. Tapi pada kali ini update 3D model kok warnanya abu-abu, nggak bisa dipencet. Nah, itu sebetulnya update 3D model itu bisa berfungsi manakala kita unfold dulu ya. Jadi kita harus unfold dulu terlebih dahulu, kita harus pecah polanya dulu, kemudian kita kembali ke file. Sekarang kita aktifkan update 3D model. Nah, kemudian kita pastikan ini namanya mobil kotak, modelnya juga sama. Sini mobil kotak juga, di sini ada keep watching. Nah, oke, saat kita sudah update 3D modelnya, pepakuranya ini jangan kita tutup ya, kita minimize aja, atau kita klik di blendernya, klik kanan boleh. Oke, kemudian kita langsung ke edit mode tadi, kita tetap di face mode. Nah, di sini ada endgun nya, kita pakai cara cepat saja, Ctrl T ya, sini juga Ctrl T, ini Ctrl T ya. Oke, kemudian kita ekspor Wavefront OBJ, kita ekspor. Nah, kita lihat, nah, artefaknya sudah hilang, jadi Pepakura sudah terbarukan. Nah, tapi kita mau mengecilkan rodanya ini ya, ini kan rodanya kan sebetulnya ini cuman objek perpotongan ya, kita mau mengecilkan. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi kalau di Blender 279 itu kan tidak secanggih yang versi terbarunya ya, jadi ini agak memakan waktu. Seharusnya kita bisa apa namanya, mengecilkan sesuai dengan originnya ya. Originnya itu maksudnya seperti apa? Jadi misal kata kita klik
kita klik L sini. Nah, klik L pada objek yang terseleksi, dia akan memilih secara individual ya. Nah, kalau kita klik S kemudian kita kecilkan, nah itu akan mengecilkan salah satu rodanya ya. Seharusnya kan kita bisa mengecilkan bareng ya, tapi karena keterbatasan, mungkin pengetahuan saya juga belum sampai situ, kita tidak bisa mengecilkan sesuai dengan individualnya. Tapi di sini kita bisa ada menu, di sini ada menu, di sini ada orientasi. Oh, di sini kita pakai ada global, ada lokal. Kita lokal dulu. Oke, itu untuk yang tutorial lanjut ya, kita kembalikan lagi karena ini tutorial dasar, saya kembalikan lagi. Kita pakai cara ribet aja nggak apa-apa. Ini L kita hapus saja. Nah, kita satu-satu saja dulu, nggak apa-apa. Nah, kita klik sini, kita L, kemudian kita S disungguh X, S saja. Kemudian kita S lagi, X, pendekkan rodanya, kita geser posisi rodanya. Nah, kemudian kita duplikat rodanya, tapi sebelumnya kita harus tampilan rata kiri ya. Nah, kita aktifkan dulu ortografiknya, kita tekan angka 5 ya. Oke, jadi saat kita tekan angka 5, kita masuk ke orto, kemudian kita tekan angka 3, dia akan tampilan rata kiri. Kemudian kita tekan kita pakai wireframe biar jelas, Shift D, kemudian Y, posisikan di sini. Nah, oke, seperti ini. Nah, sudah ada rodanya. Nah, kemudian kita lihat pepak kurangnya. Nah, di sini kan rodanya kan besar. Nah, kalian perhatikan, sini rodanya besar. Saya mau ekspor ke OBJ, kita ekspor. Nah, kalian buka pepak kurang. Nah, modelnya otomatis akan terbarukan. Nah, seperti itu. Nah, kali ini saya akan menambahkan aksesoris terakhir ya. Jadi mobil itu tidak bisa dinamakan mobil kalau tidak lengkap ya. Ya minimal itu harus ada spion lah gitu. Jadi kita akan menambahkan spion ya. Mobil tidak bisa dikatakan mobil kalau tidak punya roda, maksud saya seperti itu. Dan kita akan menambahkan spion ya. Oke, kita akan menambahkan spion. Kita masuk ke body dulu, kita body, kemudian kita klik edit mode ya, tentukan kursornya, kita klik add, klik cube, kemudian kita pisahkan dulu pakai P ya, pisahkan dulu, separate by loose part. Nah, kemudian ini kan sudah terpisah, dalam artian kita ngeditnya sudah enak ya. Kita klik A, kita S. Nah, kita menghendaki kan ini terpisah, tapi karena dia menyatu, dia nggak mau pisah, kita harus pisahkan dulu. Nah ya, sini. Nah, kemudian kita bisa membuat spionnya. Tidak perlu bagus ya, di sini kan saya cuman menekankan caranya ya, saya tidak menekankan bagus atau tidaknya. Bagus atau jelek itu relatif. Ya, yang penting di sini adalah pembelajarannya. Kemudian tadi saya tekan E ya, kemudian klik kanan. Nah, kalau kita tekan E dan klik kanan, itu
posisi pelebarannya dia ada di tempat semula, kemudian kita tekan S, nah dia maka akan membentuk seperti ini. Kemudian tekan E lagi, X kali ini ya, tekan E dan X ya, E di sumbu X, lebarkan di sumbu X. Nah jika sudah, ini kita tekan L itu untuk menyeleksi semuanya pada objek ya. Kemudian kita tekan S, kecilkan, posisikan, S lagi, posisikan lagi ya, seperti ini ya. Kita ekspor background OBJ, kita ekspor dan kita lihat tepakuranya nyala dan voila, spionnya sudah jadi. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, tutorial yang sangat sederhana, tutorial untuk pemula, dasar sekali. Mungkin beberapa dari kalian akan bosan, tapi ya mau gimana lagi, ini tujuannya untuk pemula ya. Untuk yang para master sih saya mohon maaf terlalu bertele-tele. Oke, segitu saja. Jika videonya bermanfaat, silahkan kalian subscribe, kemudian kalian tekan like jika suka, dan berikan komentar atau masukan dari kalian kira-kira untuk kedepannya mau bikin tutorial apa lagi yang saya buat. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.